Pemirsa, pemimpin perusahaan rokok besar di Indonesia PT Djarum dicekal oleh Kejaksaan Agung. Direktur Utama PT Djarum Victor Rahmat Hartono menjadi salah satu dari 5 orang yang dicekal Kejaksaan Agung ke luar negeri. Pencekalan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pajak periode 2016 hingga 2020. Pengajuan pencegahan juga sudah dikonfirmasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, di mana penyidik tengah mengumpulkan bukti untuk memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini. Petugas membenarkan ada tindakan hukum saat menggeledah di beberapa tempat dan para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi, memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan. Pemirsa, KPK menyatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Google Cloud ini telah rampung, bahkan telah melakukan gelar perkara di tingkat pimpinan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, tersangka dugaan korupsi Google Cloud tidak berbeda jauh dari tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kejaksaan Agung. Salah satunya Nadiem Makarim yang saat itu menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. KPK memastikan tidak akan menangani perkara dugaan korupsi Google Cloud. Perkara ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung karena dianggap memiliki irisan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan Google Chromebook. Ya, yang sama itu NM, kemudian staf susnya. Yang berbeda, ada yang berbeda karena pengadaannya itu bukan kalau tidak salah yang Chrome itu ada di Dirjen Sekolah Dasar ya, apa gitu, saya agak lupa tuh. Kalau nanti dicek ya. Nah, ini berbeda yang pengadaannya, gitu. Nah, tapi sebagian besar itu sama. NM, kemudian siapa namanya, statusnya itu yang belum CT, itu CT. Respon putusan Mahkamah Konstitusi, Polri membentuk tim kelompok kerja. Tidak hanya itu, dengan tegas Polri juga menarik perwira tingginya dari jabatan publik. Mabes Polri mulai menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Polri pun menarik perwira tinggi aktif kepolisian yang akan menjabat posisi sipil di luar struktur tugas kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menarik penugasan perwira tinggi Polri di Kementerian UMKM. Tak hanya itu, Polri juga membentuk tim kelompok kerja untuk mengkaji putusan MK. Tindak lanjut Polri terhadap putusan MK, Kapolri telah membentuk tim kelompok kerja untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi putusan MK nomor 114 agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM Republik Indonesia untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argoyuwono SIK MSI berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara nomor 114. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. 3 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian. Pasal 28 Undang-Undang 2 2002, Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan
kegiatan politik praktis. Ayat 2, keanggotaan kepolisian negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dan 3, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Permohonan perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lapor damkar saja seolah jadi solusi bagi persoalan warga. Dari masalah cinta hingga pidana, warga lebih memilih damkar yang dianggap lebih tanggap dan memberikan solusi cepat ketimbang lapor ke polisi. Apapun masalahnya, damkar solusinya. Jargon yang kerap disebut-sebut warga itu mungkin ada benarnya. Meski bukan petugas keamanan atau polisi, faktanya banyak masalah selesai cepat di tangan damkar. Mulai dari menolong anak terjepit, evakuasi lansia sakit, mengevakuasi ular hingga tawon Vespa, bahkan jadi tempat curhat warga yang terbelit masalah cinta dan pidana. Juni lalu, seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat memilih lapor damkar setelah mendapat kekerasan dari suaminya. Sang ibu frustasi lantaran laporannya di Polres tidak ditanggapi selama berminggu-minggu. Warga pilih lapor ke damkar daripada ke polisi lantaran damkar dinilai lebih tanggap dan kasih solusi cepat. Hal itu diakui Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo saat bicara di DPR. Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar karena damkar quick response cepat. Dan dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Dalam paparannya, Wakapolri juga belak-belakan soal kinerja jajarannya. Hasil penilaian Polri soal tingkat pelayanan publik dan penegakan hukum dari 4.340 Kapolsek, 67%-nya tidak memenuhi standar kinerja. Sementara dari 440 Kapolres, 36 diantaranya punya performa kurang. Kinerja di bawah standar juga terjadi di tingkat Direskrimum. Dari 47 Direskrimum, ada 15 di bawah performa. Kinerja kepolisian yang masih di bawah standar tentu tak bisa dibiarkan. Polri harus berbenah sesuai tugasnya menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan juga rasa aman kepada masyarakat. Karena kalau damkar terus-terusan jadi solusi, lalu apa gunanya para polisi? Tim Liputan iNews melaporkan.